Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai penyelenggara pemerintah provinsi dengan kinerja tertinggi. Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Anjungan City of Makassar, Sabtu 29 April 2023. Warganet pun menanggapi penghargaan yang diterima oleh Capres dari PDI Perjuangan itu jelang Pilpres 2024. Pemerintah dinilai bekerja memoles-moles citra Ganjar Pranowo agar dia tampak punya prestasi. Penghargaan tersebut dinilai bertolak belakang tentunya dengan kenyataan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar. Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo F. Riza sebelumnya mencatat selama hampir 2 periode pemerintah di Jawa Tengah, penurunan angka kemiskinan di era Ganjar tak lebih tinggi ketimbang jumlah sisanya. Menurutnya, jika melihat dan membaca data BPS Jawa Tengah, persentase keberhasilan juga kecil. Kategori kemiskinan ekstrim dalam penurunannya sebesar 0,31. Dari persentase yang dicatat BPS Jawa Tengah tersebut, ia melihat gembar-gembor Ganjar menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1 juta jiwa masih terbilang rendah jika dikaji secara waktu kepemimpinannya yang 2 periode. Dalam konteks nasional, meskipun pemerintah mengklaim kalau kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tapi pada faktanya kemiskinan di Indonesia secara kasat mata semakin bertambah. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya masyarakat yang terkena PHK, terimbas menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Kemiskinan ekstrim pun sulit ditekan karena masalah kerak kemiskinan bersifat struktural, seperti akses pendidikan hingga kesehatan. Dalam sistem kapitalis, fungsi negara tidak berperan sebagai pengatur atau pengurus urusan rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai regulator saja, ditambah lagi sistem ini hanya pro terhadap kaum kapital pemilik modal, sehingga wajar jika kemiskinan terkesan dipelihara tanpa diberikan solusi yang berarti. Sistem kapitalisme sendiri dalam memberikan solusi hanya bersifat tambal sulam dan tak bisa mengurai permasalahan hingga ke akar-akarnya. Ibarat obat parasetamol yang hanya bisa meredakan rasa nyeri tapi tak bisa menyembuhkan penyakit sesungguhnya. Solusi yang ditawarkan oleh sistem kapitalisme ini pun sering berputar pada bantuan sosial dan menarik para investor untuk menanamkan modal usahanya untuk menaikkan pajak yang dikenakan pada seluruh rakyat. Walhasil, bukan menekan tingkat kemiskinan, tapi malah menambah masalah baru sehingga seakan-akan kemiskinan ini sudah dianggap suatu kewajaran keniscayaan yang wajib ada dalam sistem kapitalisme. Oleh karena itu, siapapun presidennya, mau Ganjar, Prabowo, Anies, selama sistemnya kapitalisme, maka kemiskinan akan tetap jadi fenomena masalah struktural negeri ini.